Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Reptilian, wabah hitam dan dugaan perang rahasia yang tersembunyi dalam sejarah manusia. Sejauh ini, arsip Pentagon 83849 telah membawa kita melewati berbagai lapisan misteri. Dimulai dari surat Midland tahun 1947, lalu laporan mengenai makhluk-makhluk kecil yang diduga berasal dari UFO. Kemudian teori tentang ras Nordik, Grey Alien, hingga keberadaan aliansi galaksi bersatu yang konon mencegah wilayah tata surya. Namun bagian berikutnya merupakan salah satu bagian paling kontroversial sekaligus paling berani dalam keseluruhan dokumen. Karena untuk pertama kalinya, arsip tersebut tidak hanya berbicara tentang UFO, tidak hanya berbicara tentang alien, melainkan mencoba menghubungkan fenomena luar angkasa dengan salah satu tragedi paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Sebuah peristiwa yang dikenal dengan nama Black Death atau wabah hitam. Musuh yang disebut dalam berbagai teori UFO. Dalam berbagai teori UFO modern, terdapat satu kelompok yang hampir selalu muncul ketika pembahasan beralih ke sisi gelap fenomena tersebut. Kelompok itu dikenal dengan nama reptilian. Menurut berbagai cerita yang beredar selama puluhan tahun, reptilian digambarkan sebagai ras humanoid yang memiliki karakteristik reptil. Tubuh tegap, kulit bersisik, mata menyerupai reptil, dan kecerdasan yang sangat tinggi. Sebagian teori menggambarkan mereka sebagai penguasa yang haus kekuasaan. Sebagian lagi menyebut mereka sebagai ras kuno yang telah lama beroperasi di berbagai wilayah galaksi. Perlu ditegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan ras reptilian. Mereka tetap berada dalam wilayah teori UFO, cerita kontak alien, dan spekulasi yang berkembang di berbagai komunitas. Namun dalam arsip Pentagon 83849, nama kelompok ini muncul sebagai salah satu pihak yang diduga berkonflik dengan aliansi galaksi bersatu. Mengapa hanya wahana kecil yang terlihat? Salah satu pertanyaan yang terus muncul dalam dunia UFO adalah mengapa manusia hampir selalu melihat objek berukuran kecil. Jika benar terdapat peradaban antar bintang yang sangat maju, mengapa tidak pernah terlihat armada raksasa melintasi langit bumi? Mengapa yang terlihat justru piring terbang kecil, bola bercahaya, atau objek berbentuk cerutu? Menurut narasi yang dibangun dalam arsip tersebut, jawabannya berkaitan langsung dengan sistem pertahanan tata surya. Dokumen itu mengklaim bahwa armada-armada besar tidak dapat memasuki wilayah bumi secara bebas. Konon, terdapat jaringan pertahanan yang mampu mendeteksi dan menghancurkan kapal-kapal besar sebelum mereka mencapai wilayah dalam tata surya. Akibatnya, kelompok-kelompok yang ingin memasuki kawasan ini hanya dapat mengirim wahana kecil dan tim pengintai terbatas. Jika teori ini benar, maka sebagian besar UFO yang terlihat manusia sebenarnya hanyalah bagian sangat kecil dari aktivitas yang jauh lebih besar. Munculnya dugaan mengenai operasi rahasia. Menurut dokumen tersebut, karena risiko yang sangat tinggi, kelompok-kelompok tertentu mulai menggunakan awak biologis berukuran kecil untuk menjalankan misi mereka. Inilah yang kemudian digunakan untuk menjelaskan mengapa banyak laporan UFO menggambarkan makhluk-makhluk yang ukurannya tidak lebih besar dari anak manusia. Mereka dianggap sebagai personel yang dapat dikorbankan, mudah digantikan, dan dirancang khusus untuk tugas tertentu. Dalam teori tersebut, para awak kecil ini tidak selalu merupakan anggota asli suatu ras. Sebagian diduga merupakan hasil rekayasa biologis. Sebagian lagi dianggap sebagai bentuk kehidupan yang sengaja diciptakan untuk menjalankan misi pengintaian. Meskipun terdengar seperti kisah fiksi ilmiah, gagasan ini menjadi salah satu fondasi utama dalam narasi yang dibangun oleh arsip tersebut. Namun yang membuat bagian berikutnya jauh lebih kontroversial adalah ketika dokumen mulai mengaitkan konflik antar bintang dengan sejarah manusia. Tahun yang menjadi titik balik. Menurut cerita mengenai aliansi galaksi bersatu, organisasi tersebut didirikan sekitar 1300 tahun sebelum informasi itu dicatat. Jika dihitung secara kasar, waktu pembentukannya berada di sekitar abad ke-8 Masehi. Bagi sebagian peneliti teori UFO, angka ini dianggap penting. Mereka percaya bahwa setelah aliansi tersebut terbentuk, berbagai kelompok yang sebelumnya bebas beroperasi mulai kehilangan akses ke wilayah-wilayah tertentu, termasuk wilayah tata surya. Namun kemudian muncul sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar.
Apakah ada bukti dalam sejarah manusia yang menunjukkan terjadinya perubahan besar setelah periode tersebut? Arsip Pentagon kemudian mengarahkan perhatian pada salah satu tragedi terbesar dalam sejarah dunia. Ketika Eropa dilanda kematian. Pada pertengahan abad ke-14, dunia mengalami salah satu bencana paling dahsyat yang pernah tercatat. Wabah hitam menyapu Eropa, Timur Tengah dan sebagian Asia. Dalam waktu relatif singkat, jutaan orang meninggal dunia. Beberapa sejarawan memperkirakan jumlah korban mencapai puluhan juta jiwa. Sebagian wilayah kehilangan lebih dari sepertiga penduduknya. Kota-kota menjadi sunyi, desa-desa ditinggalkan, ladang tidak lagi digarap. Orang-orang hidup dalam ketakutan, kematian hadir hampir setiap hari. Bagi masyarakat abad pertengahan, peristiwa itu terasa seperti akhir dunia. Ilmu pengetahuan saat itu belum mampu menjelaskan penyebabnya. Sebagian orang menganggapnya sebagai hukuman Tuhan, sebagian lain menganggapnya sebagai pertanda kiamat. Namun dalam berbagai kronik kuno, terdapat sejumlah catatan yang hingga kini masih menjadi bahan diskusi para peneliti sejarah. Kisah-kisah langit yang aneh. Beberapa kronik abad pertengahan mencatat berbagai fenomena yang dianggap tidak biasa. Ada laporan mengenai kabut hitam misterius, ada cerita tentang cahaya-cahaya aneh di langit, ada pula kisah mengenai hujan api dan asap beracun yang bergerak melintasi wilayah tertentu. Sebagian besar sejarawan modern menjelaskan catatan-catatan tersebut sebagai fenomena alam yang dipahami secara terbatas oleh masyarakat saat itu. Penjelasan tersebut memang masuk akal, namun para pendukung teori UFO memiliki pandangan yang berbeda. Mereka melihat kisah-kisah itu sebagai kemungkinan petunjuk adanya aktivitas lain yang tidak dipahami manusia abad pertengahan. Dan disinilah arsip Pentagon mulai memasuki wilayah yang sangat kontroversial. Teori yang tidak diterima sejarah arus utama. Menurut sebagian interpretasi UFO modern, sejumlah fenomena yang tercatat selama masa wabah hitam dianggap sebagai tanda adanya konflik antar kelompok-kelompok non-manusia. Dalam teori tersebut, Black Death tidak hanya dipandang sebagai wabah penyakit, melainkan bagian dari dampak yang ditinggalkan oleh peristiwa yang lebih besar. Sebagian teori bahkan menghubungkan tragedi tersebut dengan aktivitas kelompok yang disebut reptilian. Namun penting untuk ditegaskan bahwa tidak ada bukti sejarah maupun ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Penelitian modern menunjukkan bahwa Black Death disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang menyebar melalui kutu yang hidup pada hewan pengerat. Penjelasan ini didukung oleh bukti arkeologi, genetika, dan berbagai penelitian ilmiah yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Karena itu, teori yang mengaitkan wabah tersebut dengan konflik antar bintang tetap berada dalam ranah spekulasi. Meski demikian, kemunculan teori tersebut menunjukkan betapa luasnya upaya sebagian peneliti UFO dalam mencoba menghubungkan fenomena modern dengan sejarah kuno. Bayangan konflik yang terus berulang. Yang menarik, arsip Pentagon tidak berhenti pada wabah hitam. Dokumen tersebut berusaha menunjukkan bahwa berbagai fenomena aneh di langit terus muncul sepanjang sejarah manusia. Dari abad ke abad, dari satu peradaban ke peradaban lainnya, kadang berupaya cahaya misterius, kadang berupa benda terbang yang tidak dikenal, kadang berupa laporan tentang makhluk-makhluk aneh yang turun dari langit. Semua peristiwa itu kemudian dirangkai menjadi sebuah narasi besar, narasi yang menyatakan bahwa umat manusia mungkin telah lama berada di tengah konflik yang tidak pernah mereka sadari. Namun jika benar demikian, seharusnya ada peristiwa yang jauh lebih jelas. Sebuah kejadian yang disaksikan oleh banyak orang sekaligus, sebuah peristiwa yang tercatat dalam sejarah resmi, sebuah fenomena yang begitu spektakuler sehingga tidak mungkin diabaikan. Menurut arsip Pentagon 83849, peristiwa itu terjadi pada pagi hari tanggal 14 April 1561 di sebuah kota di Jerman bernama Nuremberg. Apa yang disaksikan warga kota tersebut kemudian menjadi salah satu misteri langit paling terkenal dalam sejarah dunia. Dan hingga hari ini, sebagian orang masih percaya bahwa peristiwa itu bukan fenomena alam biasa, melainkan sebuah pertempuran yang terjadi jauh di atas kepala manusia. Pertempuran langit Nuremberg tahun 1561 dan dugaan perang yang disaksikan ribuan orang. Sepanjang sejarah manusia, tidak sedikit laporan mengenai benda-benda aneh yang dilihat di langit.
Sebagian kemudian berhasil dijelaskan sebagai fenomena alam, sebagian lainnya ternyata merupakan kesalahan pengamatan. Namun ada beberapa kejadian yang tetap menjadi misteri hingga berabad-abad kemudian. Salah satunya terjadi pada pagi hari tanggal 14 April 1561 di kota Nuremberg, wilayah yang kini menjadi bagian dari Jerman. Peristiwa tersebut bukan hanya disaksikan oleh satu atau dua orang. Menurut catatan yang bertahan hingga sekarang, ratusan bahkan ribuan warga kota melihat fenomena yang sama. Dan apa yang mereka laporkan sangat sulit dijelaskan dengan pemahaman masyarakat pada masa itu. Karena yang mereka lihat bukan sekadar cahaya aneh, bukan pula komet atau meteor. Mereka mengaku menyaksikan sesuatu yang tampak seperti sebuah pertempuran di langit. Matahari yang terbit membawa keanehan. Pagi itu dimulai seperti pagi lainnya. Masyarakat Nuremberg mulai menjalankan aktivitas sehari-hari. Pedagang membuka lapak, petani bersiap menuju ladang, pengrajin mulai bekerja. Namun ketika matahari mulai naik di ufuk timur, perhatian warga perlahan tertuju ke langit. Muncul berbagai objek yang tidak biasa. Awalnya hanya beberapa titik cahaya, tetapi dalam waktu singkat jumlahnya semakin banyak. Kemudian bentuk-bentuk aneh mulai terlihat. Menurut laporan yang kemudian diterbitkan oleh seorang pencetak dan seniman bernama Hans Gläser, berbagai objek tersebut muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk bola, ada yang menyerupai silinder panjang, ada pula yang tampak seperti salib. Semua bergerak melintasi langit dengan pola yang tidak dapat dipahami masyarakat saat itu. Kesaksian yang membingungkan. Apa yang membuat peristiwa Nuremberg begitu terkenal bukanlah kemunculan objek-objek tersebut, melainkan perilaku mereka. Menurut kesaksian yang tercatat dalam selebaran Hans Gläser, benda-benda itu tampak saling mengejar, saling bertabrakan, dan bergerak seolah-olah sedang terlibat dalam suatu konflik. Beberapa objek terlihat keluar dari bentuk silinder besar yang melayang di langit. Objek-objek kecil itu kemudian bergerak ke berbagai arah. Sebagian berputar, sebagian saling mendekat, sebagian lainnya tampak jatuh menuju bumi. Bagi masyarakat abad ke-16, pemandangan itu begitu luar biasa sehingga sulit digambarkan dengan kata-kata. Mereka hanya bisa menggunakan istilah yang dikenal pada zamannya: bola-bola api, salib bercahaya, tombak langit, dan benda-benda misterius lainnya. Armada di atas kota. Berabad-abad kemudian, ketika fenomena UFO mulai menjadi bagian dari budaya modern, sejumlah peneliti kembali mempelajari laporan tersebut. Mereka memperhatikan satu detail yang dianggap sangat menarik. Dalam ilustrasi Hans Gläser, terdapat beberapa objek berbentuk silinder besar. Di sekelilingnya tampak banyak bola kecil yang keluar dan bergerak ke berbagai arah. Bagi sebagian peneliti UFO, pola ini terlihat sangat mirip dengan konsep kapal induk dan pesawat pengintai. Mereka berpendapat bahwa masyarakat abad ke-16 mungkin sedang mencoba menggambarkan sesuatu yang tidak mereka pahami. Karena tidak memiliki kosakata modern, mereka menggunakan istilah-istilah yang akrab dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya, objek yang sebenarnya tidak dikenal akhirnya digambarkan sebagai bola, salib, tombak atau silinder. Tentu saja interpretasi ini masih menjadi perdebatan. Namun kemiripan tersebut terus menarik perhatian para peneliti hingga sekarang. Langit yang seolah menjadi medan perang. Menurut catatan yang ada, fenomena itu berlangsung cukup lama, bukan hanya beberapa detik, bukan pula kilatan sesaat seperti meteor. Laporan menyebut kejadian tersebut berlangsung lebih dari 1 jam. Selama waktu itu, warga terus mengamati berbagai objek yang bergerak di langit. Beberapa tampak berputar, sebagian tampak saling menabrak, dan sebagian lainnya terlihat kehilangan kendali. Dalam sejumlah kesaksian disebutkan bahwa beberapa objek akhirnya jatuh ke arah luar kota. Setelah jatuh, benda-benda tersebut dikabarkan mengeluarkan asap tebal. Bagi masyarakat saat itu, kejadian tersebut tampak seperti peperangan yang terjadi di atas awan. Tidak mengherankan jika banyak orang menganggapnya sebagai pertanda ilahi. Sebagian mengira itu adalah peringatan dari surga, sebagian lainnya melihatnya sebagai tanda datangnya bencana. Interpretasi zaman modern. Ketika peristiwa ini dianalisis oleh peneliti modern, muncul berbagai penjelasan yang berbeda. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa fenomena tersebut kemungkinan merupakan kombinasi efek atmosfer,
pembiasan cahaya, dan fenomena optik langka yang diperkuat oleh interpretasi masyarakat abad ke-16. Ada pula yang mengaitkannya dengan fenomena halo matahari. Fenomena ini memang dapat menghasilkan bentuk-bentuk cahaya yang tampak tidak biasa di langit. Namun tidak semua peneliti merasa penjelasan tersebut cukup. Mereka menyoroti detail mengenai objek yang tampak bergerak secara independen dan saling bertabrakan. Menurut mereka, beberapa bagian laporan sulit dijelaskan hanya dengan fenomena atmosfer. Disinilah teori UFO mulai mengambil tempat. Dugaan pertempuran antara bintang. Dalam interpretasi yang lebih spekulatif, sejumlah peneliti UFO menganggap peristiwa Nuremberg sebagai salah satu bukti paling awal mengenai aktivitas non-manusia yang disaksikan secara massal. Menurut pandangan ini, objek-objek yang terlihat di langit bukanlah fenomena alam, melainkan kendaraan dari kelompok-kelompok berbeda yang sedang terlibat konflik. Sebagian teori bahkan menyebut bahwa peristiwa tersebut merupakan pertempuran antara pihak yang kemudian dikenal sebagai aliansi galaksi bersatu dan kelompok lawannya. Tentu saja tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Namun teori itu menjadi populer karena tampaknya sesuai dengan narasi yang dibangun dalam arsip Pentagon 83849. Dalam narasi tersebut, berbagai konflik yang terjadi di luar angkasa sesekali terlihat oleh manusia dan kemudian dicatat sebagai mukjizat, pertanda, atau fenomena supranatural. Mengapa Nuremberg begitu penting? Bagi para pendukung teori UFO kuno, peristiwa Nuremberg memiliki arti yang sangat besar. Karena kejadian tersebut tidak berasal dari laporan modern, tidak berasal dari era televisi, tidak berasal dari masa ketika film fiksi ilmiah sudah populer. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1561. Lebih dari 3 abad sebelum pesawat terbang ditemukan, lebih dari 3,5 abad sebelum istilah UFO dikenal manusia. Karena itulah banyak orang menganggap kesaksian tersebut memiliki nilai historis yang unik. Mereka percaya bahwa masyarakat abad ke-16 tidak memiliki alasan untuk mengarang cerita tentang armada terbang atau pertempuran di langit. Namun para sejarawan mengingatkan bahwa masyarakat masa lalu sering menafsirkan fenomena alam melalui lensa kepercayaan dan budaya mereka. Karena itu, laporan tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti langsung keberadaan UFO. Potongan-potongan teka-teki. Ketika arsip Pentagon 83849 menghubungkan Nuremberg dengan Roswell, dengan laporan makhluk kecil tahun 1957, dengan kisah Korendor, hingga dengan teori aliansi galaksi bersatu, dokumen tersebut sebenarnya sedang membangun satu narasi besar. Narasi itu menyatakan bahwa berbagai fenomena yang tampak terpisah sesungguhnya merupakan bagian dari cerita yang sama. Bahwa selama berabad-abad manusia sesekali menyaksikan bayangan dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang terjadi di balik layar sejarah, sesuatu yang hanya terlihat sekilas sebelum kembali menghilang. Dan jika semua bagian itu memang saling terhubung, maka muncul satu pertanyaan terakhir yang jauh lebih mengusik. Mengapa berbagai kisah tentang makhluk dari langit, dunia lain dan pengunjung misterius terus muncul dalam hampir setiap peradaban di bumi? Apakah semua itu hanya hasil imajinasi manusia yang berkembang secara terpisah? Ataukah memang ada sebuah sumber yang sama yang telah menginspirasi legenda-legenda tersebut selama ribuan tahun? Pertanyaan inilah yang membawa kita menuju bagian terakhir dari arsip Pentagon 83849. Sebuah bagian yang mencoba menyatukan seluruh potongan teka-teki menjadi satu gambaran besar yang membentang dari zaman kuno hingga era modern. Antara mitos, sejarah dan misteri yang belum terpecahkan. Pada akhirnya, arsip Pentagon 83849 bukanlah sekedar kumpulan laporan mengenai UFO. Dokumen ini juga bukan sekedar cerita tentang makhluk luar angkasa, piring terbang, atau dugaan kecelakaan wahana misterius di gurun Amerika. Semakin dalam arsip tersebut dipelajari, semakin jelas bahwa inti sebenarnya dari dokumen ini bukan terletak pada sosok alien, teknologi antar bintang, ataupun kapal perang raksasa yang konon berpatroli di sekitar tata surya. Inti sesungguhnya adalah sebuah pertanyaan yang telah menghantui manusia selama ribuan tahun. Apakah kita benar-benar sendirian? Dan jika tidak, siapakah mereka yang selama ini mungkin berada di balik berbagai legenda, mitologi, dan kisah-kisah misterius yang diwariskan dari generasi ke generasi? Benang merah yang membentang ribuan tahun. Ketika setiap peristiwa dalam arsip ini dilihat secara terpisah, semuanya tampak seperti cerita yang tidak saling berkaitan.
ada Roswell, ada surat Midland, ada makhluk kecil yang diduga tertabrak mobil, ada UFO yang konon jatuh di wilayah Arizona dan New Mexico, ada ras Nordik, ada Grey Alien, ada aliansi galaksi bersatu, ada pertempuran langit Nuremberg, dan ada kisah-kisah kuno mengenai Loka serta Tela Loka. Masing-masing tampak seperti cerita yang berdiri sendiri. Namun penyusun arsip tersebut tampaknya mencoba menyampaikan sesuatu yang berbeda. Mereka berusaha menunjukkan bahwa semua kisah itu mungkin hanyalah potongan-potongan kecil dari sebuah gambaran yang jauh lebih besar. Seperti kepingan puzzle yang tersebar di berbagai tempat dan berbagai zaman. Sendiri-sendiri, kepingan itu tidak berarti banyak. Tetapi ketika disusun bersama, muncul sebuah pola yang mengundang rasa penasaran.